Kenalin aku Elsa. Aku Adam. Dan selamat datang di Ponder Podcast Nyender. Podcast apa sih ini? Kayaknya baru pertama kali ada di channel YouTube ini deh. Ini adalah sebuah podcast asik. Formal banget ya. Sebuah podcast. Yang isinya adalah dari siapa ini? Penyiar atau podcaster dari Maunya Cerita. Dan aku podcaster orang yang cuma bisa ngomong doang. Tapi dia juga punya skill ngomong yang baik lah. Makanya ada di sini, ada di YouTube masa ini. Tuh Mbak? Aduh, jangan gitu tuh masa jadi malu. Jadi kita nggak fokus. Ayo apa nih? Ponder itu apa ya? Ponder itu sebenarnya kita bakal ngebahas sesuatu di podcast ini sambil nyender sebenarnya. Kenapa nyender tuh karena ya emang posisi kita kurang nyender apa coba? Posisi apa kita kurang nyender? Enggak. Sorry. Karena emang kita nge-recordnya sambil nyender. Iya. Terus memang kita semua kameramen kita juga sambil nyender soalnya. Iya, semua yang ada di sini nyender semua. Sapu nyender, sapu. Cakwe nyender. Nah, kita kaum ini ya, kaum senderan ya. Iya. Kander berarti. Kander. Aduh, kaum penyender. Aduh. Apa bedanya senderan sama rebahan? Jelas beda ya. Iya sih. Kan sering banget orang-orang. Tapi sebenarnya konotasinya sama tuh, kayak kita bermalas-malasan banget gitu sih. Iya benar-benar. Cuman bedanya tuh kayaknya kalau rebahan tuh versi yang udah berat banget gitu. Gak bisa nampung badan, pokoknya rebahan aja deh gitu. Tim rebahan mungkin ada yang di sini nanti nonton. Oh iya, tim rebahan. Kayaknya banyak sih. Teman-teman aku rata. Kalau Anda semua yang lagi rebahan belum kerja, Anda yang masih senderan, ngopi ngerokok, ngabisin duit orang tua, bagus. Lanjutkan. Selama masa itu emang masih ada, ya udah lanjutin aja. Sebelum kan nanti pasti ada waktunya kayak buat stop ya. Iya. Tapi sebenarnya yang bisa nyetop itu juga sebenarnya diri sendiri juga gak sih? Iya benar, diri sendiri. Makanya ada beberapa orang yang iya nih gue rebahan mulu. Ya karena lo masih mau rebahan aja ya sih. Kalau lo udah gak mau biasanya gini, gue tuh pengen banget deh kalau misalnya gue tuh pengen banget kerja di tempat ini. Ntar kalau misalnya gue udah kerja, gue udah gajian, gue mau beli ini. Tapi itu kerjaannya tuh senderan. Dia kayak ngomongin sesuatu. Rebahan gitu. Enggak banyak, karena banyak banget gitu di luar sana. Manusia makhluk gaib. Gak usah jauh-jauh di depan Anda pun. Saya juga. Oh ya? Iya, saya kurang suka rebahan apa, dikit-dikit rebahan kayak cakwe. Aduh. Tim rebahan yang banyak maunya. Iya. Yang rencananya sebenarnya banyak, cuma tar dulu deh gitu, masih pengen rebahan aja deh. Sebenarnya gitu kita bukannya masih pengen rebahan deh, sebenarnya bukan gitu tau. Kayak lebih kita kapan mau mulainya sebenarnya gitu. Iya gak sih? Iya, karena kan kalau misalnya kita berangan-angan doang, kayak jangan anggap mimpi cuma angan-angan saja. Tahu lagi pastikan kita menggapainya. Kata lagunya sih apa ya, aku lupa. Pokoknya ada lagu reggae itu. Gak tahu. Kamu gak tahu? Gak tahu. Sama, aku juga gak tahu tuh siapa. Tadi dia nyanyiin gimana? Iya aku tahu, cuman aku lupa siapa penyanyi. Gitu. Pokoknya intinya sebenarnya apa yang mau kita lakuin, apa yang mau kita beli, atau kita mau kemana, apa yang mau kita lakuin sebenarnya balik lagi ke diri kita, kapan kita memulainya sebenarnya kayak gitu. Iya gak sih? Iya benar sih. Tapi kalau menurut kamu gimana, kalau misalkan pandangan kamu nih gitu sebagai kamu rebahan garis keras? Benar, kayak tadi perkara kita mau masih mau rebahan atau mau melanjutkan aktivitas gitu. Kadang kalau misalnya kan kayak tadi kita udah bilang ya, kaum rebahan tuh bukan berarti dia nggak yang punya rencana atau mau kayak gimana, mau kemana. Sebenarnya punya mereka, cuma ya belum mau atau mungkin ada beberapa yang kayak keadaannya belum bisa. Jadi kayak ya udah deh gitu, list aja dulu gitu, list aja dulu nanti baru ini gitu. Dan kayak untuk mengisi waktu luang itu ya udah. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal kaum rebahan ya, aku juga nggak tahu sih, maksudnya di luar sana yang udah pada sukses juga, mungkin menurut aku ya banyak orang yang sekarang udah sukses juga berawal dari rebahan menurut aku. Iya. Karena kan semua mimpi pasti ada dia di rebahan atau di tiduran. Rebahan itu sama tidur kan? Sama. Iya, kan kayak rebahkan. Merebahkan badan. Iya menidurkan badan kan, mengistirahatkan. Iya. Karena biasanya mimpi-mimpi atau keinginan besar
yang ada di diri kita maupun orang lain itu sebenarnya juga berawal dari ketika kita beristirahat atau kita ngerasa tenang kayak capek nih gitu kayak gini-gini terus gue kapan yang mau berubahnya gitu kan. Iya betul Gitu sih menurut aku. Pasti deh banyak deh mungkin di orang-orang yang besar yang sekarang mungkin lagi bagi-bagi uang atau yang sekarang lagi ngurusin proyek apa atau mereka yang lagi ngerjain proyek-proyek besar apa ya kan yang mungkin skalanya mungkin bukan cuma Indonesia doang atau bukan mungkin kota doang kali mungkin atau dunia mungkin ya kan. Berawal dari kaum rebahan juga. Berawal pasti dari kaum rebahan. Iya benar. Itu makanya. Iya. Kenapa tadi bilang kalau memang waktu kalian atau waktu kita semua masih emang ditakdirkan untuk masih rebahan ya rebahan aja dulu. Toh orang-orang yang gede tadi yang baru dibilang yang udah punya project gede, punya rencana, udah mau menjalankan rencananya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang udah nggak punya waktu itu untuk rebahan dan mereka udah ada di fase yang nggak bisa rebahan tapi udah tinggal ngejalanin. Gitu. Keren banget sih kamu kita tuh semua. Gokil. Tapi yang kalau ngomongin soal rebahan ya, aku lupa tadi aku mau ngomong apa ya. Coba intinya tuh sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita mau mencapai lah atau menggapai atau meraih, bahasa aku udah rapi belum? Rapi ya. Lanjutkan. Raffi Ahmad kan? Aduh, Raffi. Kemention nih. Terus kan jadi lupa tuh. Pokoknya kalau misalnya kita mau meraih, menggapai cita-cita atau apa yang kita inginkan atau merealisasikan apa yang ada di pikiran kita sebenarnya. Itu sebenarnya cuma satu sih menurut aku yang bikin kita bakal bisa ngeraih itu. Apa tuh? Percaya diri. Benar. Dan jangan takut. Jangan takut tuh termasuk percaya diri nggak ya? Jangan takut ya. Iya. Jangan takut. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau misalkan takut boleh gitu, tapi jangan jadiin hal yang kamu takut itu jadi bikin kita berhenti. Nah, jangan. Jadi kita harus tetap balik lagi kita harus percaya kalau misalkan kita bisa nggapainya. Ya udah lanjutin. Iya, lanjutin apa yang kita bisa. Misalkan kita bisa apa gitu, kita mau menggapai sesuatu apa. Kalau misalkan apa yang kita bisa belum bisa mencukupi apa yang mau kita gapai, ya kita ngumpulin dulu tuh apa sih maksudnya ibaratnya kalau misalnya kita belajar sendiri dulu gitu biar ketika nanti sendiri dulu sebelum terjun ke lapangannya langsung. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita mau jalan jauh nih kan, misalkan nih di sepanjang jalan itu nanti nggak bakal ada warung atau nggak bakal ada pom bensin atau nggak bakal ada tempat beristirahat mungkin ada, tapi mungkin nggak ada makanan, nggak ada minuman gitu. Misalkan kita masukin hutan gitu segala macam. Jadi kita kan mempersiapkan kan, berarti kita harus mempersiapkan supaya kita nggak mati di perjalanan itu. Demi udah mikirin dari awal apa yang kita bakal butuhin, apa yang bakal kita inin gitu ya. Belum nanti di tengah-tengah yang kayak malah kita sulit jadinya kan jadi sulit sendiri ketika persiapannya kurang. Ya, nah salah satu persiapan itu menurut kau adalah percaya diri. Kamu percaya kamu bisa menggapainya, ya udah jalanin terus gitu apapun yang kamu laluin. Ibaratnya kalau misalkan kamu ketemu jalan jelek ya lewatin aja, namanya juga jalanan. Kalau misalkan jalanan kan juga kan selamanya mulus, ada yang atas, ada yang di bawah gitu kan. Kadang kamu harus nanjak atau kamu harus turun. Iya, ya kamu harus siap gitu. Tapi pernah gak sih ngerasa gak percaya diri atau susah banget nih kayaknya gak percaya diri? Pernah gak sih kayak gitu? Kayaknya semua orang pernah deh, aku aja pernah gitu kayak. Pernah, pasti pernah. Mungkin kalau menyebabkan itu takut dan salahnya jadi ada beberapa yang terhenti gitu. Mungkin kaum rebahan di sana sih udah dekat banget gitu ya. Mungkin teman-teman yang di luar sana gitu mungkin beranggapan lu mah enak ngomongnya percaya diri emang lu udah bisa apa gitu misalnya sering gitu, ada segala macam. ya. Nah, sebenarnya jangan jadiin hal itu buat jadi patokan kamu, karena ketika kamu menjadikan patokan itu ya nggak bakal terrealisasikan juga lah apa yang kamu mimpikan. Setidaknya percaya diri itu ada di pikiran kamu dulu, diniatin dulu. Mungkin gitu ya, buat inspirasi sebenarnya. Tapi bukan karena nggak ada inspirasi kamu jadi nggak bisa bergerak menurut aku. Betul. Kamu bikin diri kamu sendiri jadi inspirasi diri sendiri. Anjir, berat gak tuh Eda? Makanya mendorong diri sendiri ya. Nah gitu, misalkan nih hari ini gue mau jadi, misalkan nih contoh gitu. Misalkan gue mau jadi pembalap misalkan ya.
gue belum punya motor nih misalkan. Iya. Ya berarti kan harus beli motor dulu dong. Iya betul. Paling enggak kan. Nah paling enggak gimana caranya kalau misalkan kamu menjadi pembalap dan kamu harus punya motor dulu kan. Berarti otomatis kamu harus punya uang dulu tuh ya. Berarti kan otomatis kamu harus mencari uang dulu buat membeli motor. Supaya untuk menggapai cita-cita kamu kan gitu kan. Iya, nah iya. ketika kamu mau ngelakuin gue harus kerja nih karena gue mau beli motor gini. Tapi kamu balik ke kaum jadi kaum rebahan lagi nih. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting lanjutin lagi langkahnya. Dan step by step nggak apa-apa asal bergerak ya, nggak berhenti. Nggak apa-apa misalnya stepnya cuma satu langkah doang, besok lagi satu langkah doang, nggak apa-apa asal berprogres ya. Aku pernah baca buku apa gitu kalau nggak salah deh. Itu ada apa ya? Perumpamaan gitu, kita tuh jangan jadi kayak batu. Oh, yang berdiam diri, nggak ngapa-ngapain. Nggak bergerak kalau misalkan ada air yang mendorong dia kalau misalnya lagi banjir atau apa. Maksudnya perumpamaannya gitu ya. Kita jangan berhenti di satu titik gitu untuk malah justru mundur. Jangan. Kalau bisa mungkin kita boleh nih berhenti tapi mungkin buat 1 atau 2, 3 langkah ke depan misalkan gitu. Jadi ibaratnya cari batu loncatan yang lain gitu biar lebih cepat gitu jalan pintasnya. Karena kalau kita berdiam diri juga menutup peluang-peluang yang sebenarnya tuh deket di kita gitu nggak sih? Kalau kita mau apa, mau ngapain, kita suka apa, tapi kita diam diri aja, ya peluang yang ada di sekitar kita juga nggak masuk gitu ya nggak sih sebelum kita jemput tuh kan? Bener gak? Iya setuju. Iya bener. Kan? Apa ya maksudnya tuh jangan jadiin diri sendiri juga jadi kayak mager ntar dulu deh gitu. Iya benar. Ya jangan dong maksudnya apa ya? Walaupun saat itu masih mager tapi ya udah tapi nggak terus-terusan periode waktu itu jangan terlalu lama. Tetap kayak oke, gue seminggu ini aja deh nih santai misalnya gitu. Ya udah seminggu selepasnya itu lo udah mulai pikirin gimana caranya lo mau ngapain. Ya minimal lo keluar rumah dulu deh, lo keluar kamar gitu. Sebenarnya apa ya? Jalan yang ada itu sebenarnya ada di luar rumah. Kalian jangan apa ya? Jangan berhenti buat belajar atau sebenarnya kalau yang aku dari pengalaman aku yang kamu jangan pernah berhenti buat nongkrong sama teman kamu gitu atau mager gue lagi di rumah nih lagi mager gitu. Jangan deh, maksudnya mendingan keluar karena kamu nggak bakalan tahu apa yang kamu temuin ketika kamu nongkrong sama teman kamu dan teman kamu mungkin punya information atau apa gitu kan yang bertukar cerita di situ kan. Misalnya gue kerja apa nih? Yang ngedorong kamu jadi bisa maju lebih sedikit mungkin atau justru lebih banyak buat kamu bisa ngegapai apa yang kamu mau. Jadi jangan pernah ragu buat ngobrol sama orang, hubungin teman lama, teman gitu. Karena kan kita teman lama nggak boleh memang dihubungin. Kalau orang lama nggak boleh. Orang lama tuh orang dulu berarti udah tua dong sekarang. Oh iya benar. Iya emang itu kok maksudnya enggak yang lain. Iya. Yuk terus. Iya terus. Iya maksudnya jangan berhenti. Enggak dong. Oh, enggak ya. Jangan berhenti. Masa digituin doang tuh. Aduh, lagi dong, ayo dong. Aduh, mau. Malah nyakit. Ayo dong sakitin gua lagi gitu. Nggak, maksudnya jangan ragu buat ngobrol sama orang yang mungkin ada di bidang yang kamu mau capai itu gitu. Maksudnya cari informasi, belajar sendiri gitu. Bergerak pokoknya. Nah, sebenarnya ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman di bidang yang emang kita impikan, itu peluang lebih besar loh sebenarnya. Iya ya. Cuman mereka yang terima kalau kita mau belajar nih, biasanya lebih dijelasin kan. Nah itu biasanya juga kan orang-orang yang emang udah menggapai cita-citanya gitu, misalkan ada udah sukses segala macam. Menurut aku mereka justru lebih welcome kepada orang-orang yang mau seperti dia gitu kan, kayak justru malah lebih dijelasin lebih banyak, dikasih arahan misalnya. Oh iya gue pengennya kayak gini nih bang, gini-gini misalnya mau buka usaha. Oh ya udah nanti kan dia cari dan kasih tahu kan link-link apa yang mungkin sebelumnya dia udah tahu. Ngebantu iya, gitu ya. Benar-benar. Apalagi kalau misalkan ngejelasin step by step. Oh sekarang, lu mau kayak gitu. Lu sekarang udah ada posisi mana nih gitu. Iya, oh berarti lu tinggal ini. Wah itu enak banget itu udah tinggal. Let's go everybody. Kayak gitu. Kita juga terdorong untuk gitu ya. Gitu terpacu untuk kayak. Tapi pulang sampai rumah ketemu kasur. Oh iya dari besok aja. Besok mager udah mager. Besok. Bener. Gak apa-apa sih. Ya. Yang penting besok tuh dijalanin. Jangan udah besok. Besok lagi deh. Besok lagi deh. Besok tuh. Iya benar, menunda-nunda itu gak bagus juga. Iya, menunda-nunda ya. Iya tahu, apa-apa yang tertunda-tunda apalagi terlalu lama, satu akan makan waktu. Dua yang tadinya niatnya 100% jadi lama-lama bisa 50%, 30% hilang lama-lama kayak gitu. Terus juga peluang juga bisa hilang karena mungkin
pada saat awal-awal peluangnya banyak, lagi ngobrol sama tuh orang, terus orang itu mungkin ngasih jangka waktu, "Yaudah nih lu kesini aja, batas waktu segini." Kita nunda, malah jadinya nggak benar dan nggak ada, hilang. Peluangnya hilang ya. Betul, dan kita juga di depan kita kan pesaing banyak, bukan kita doang. Kita harus lebih menghargai waktu. Betul, makanya itu tadi rebahan dan punya strategi atau progres itu mesti diwaktuin. Gak apa-apa nih rebahan seminggu, tapi seminggu lagi ya lo harus berprogres ya, gitu kan, menghargai waktu. Keren gitu. Rencana memang lancar. BTW rencana apa yang udah kamu jalanin? Langsung iya, bener. Ada apa noise dulu gitu. Iya. Padahal mah males ngedit aku. Tapi kalau banyak yang nonton, editor juga akan semangat kan editnya. Makanya coba menyemangati saya Anda ya. Iya memang. Iya. Yang penting audionya bagus ya Mbak. Nah kan aku gak bisa edit audio podcast. Masa? Gitu, gak bisa. Enggak bisa ya? Gak bisa. Oh, berarti kalau misal teman-teman ada yang dengerin podcastnya Detikcom di buka kartu dia. Ya tuh kamu masa begitu? Iya bisa tapi dikit-dikit lah basic ya, gitu. Dan masih belajar sama kayak tadi terus belajar. Itu juga kan berawal dari rebahan gak sih? Kamu rebahan nih, terus kamu kayak pengen gitu kan, kamu kayak kayaknya kalau jadi podcaster nih seru nih, walaupun kamu jadi di bukan belakang layar ya, belakang suara. Masih off cam lah ya. Dan belakang suara. Terus dong. Iya. Gokil. Istilah baru, saudara. Iya benar. Mungkin yang nonton apaan sih ini bocah. Kayak candaannya mereka berdua doang yang ngerti. Gak apa-apa, emang begitu doang. Emang gue mah egois gak perlu. Oke, mungkin sekian kali kita ngebahas soal kaum rebahan kali ya. Senderan. Iya, kaum senderan. Senderan dan rebahan ya. Temenan. Kombinasi yang baik gitu ya. 11-12. Iya. Kalian punya partner yang satu senderan, satu rebahan ya udah. Enggak akan kemana-mana. Diam aja gitu. Tapi jangan salah ke tadi. Kita punya rencana banyak banget. Ya kan. Iyalah. Tulis aja dulu, nggak tahu kapan. Ya kan kita yang penting tahu kita kapan harus bergerak kan. Dan betul. Ya kita juga tahu lah kapan kita harus ngapain kayak gitu-gitu kan, buat menggapai apa yang kita udah listing itu tadi kayak gitu-gitu. Nah buat teman-teman yang mungkin punya impian yang besar, harapan yang besar, berkeinginan yang sungguh-sungguh besar, asik bagus rapi. Kalian juga harus tetap semangat ya, jangan justru down gitu. Iya jangan. Oh iya, sama jangan ini yang satu lagi tuh. Biasanya tuh yang benar-benar dialamin sama orang tuh ya. Kita mau bergerak nih. Terus ada teman seperjuangan kita gitu. Nah, dan dia juga masih rebahan aja gitu. Terus kita kayak nanti ayo deh teman gue juga masih gitu. Iya. Jadi ya kadang-kadang aku juga termasuk hal yang gitu. Kenapa ya orang-orang ngerasa gitu ya? Karena masih ngerasa aman. Biasanya ngerasa teman seleftengan kita juga masih rebahan aja nih. Nah gitu. Makanya keluar dari zona nyaman. Bener. Kita ngelihatnya jangan ke orang-orang yang masih rebahan. Iyalah. Kan temen lu banyak nih, ada 5, yang 3 rebahan, itu jangan yang kelihatan yang ketiga. Kadang-kadang walaupun lebih banyak ya. Iya walaupun lebih banyak, buat sentilan aja gitu. Asik. Beberapa kali terus ngelihat ke temen yang 2, ngelihat ke temen yang 2 gitu. Oh ternyata dia udah ngelamar Oh iya udah ngelamar gitu. Ya kan, walaupun ditolak terus. Iya itu bentuk usaha loh. Akan beda kalau yang 2 udah ngelamar-lamar ditolak sama yang masih rebahan doang. Oh iyalah jauh itu udah lari kan. Udah lari. Udah jalan lah gitu, udah menentukan arah gitu kan. Walaupun arahnya juga masih terpontang-panting gitu. Nah buat teman-teman kalau misalkan juga yang mungkin berpengalaman juga kayak itu Bang, yang misalkan dia udah coba buat lamar kemana, ke tempat yang diinginkan dan lain segala macemnya, tapi gagal nih. Nah jangan langsung putus asa, langsung udah kayaknya gue gak bakat, atau gue kayaknya gak masuk di kesana gitu. Jangan. Justru kalian harus lebih dipantik lagi, menjadikan pantikan di hal tersebut tuh kayak oke, hari ini gue gagal, gue salah di mana nih, gue kurang di apa nih, gue harus evaluasi diri ya. That's right gitu. Karena kayak aku aja magang sekarang kan berawal dari yang bukan ranah aku kan. Maksudnya aku gak ngerti sama sekali. Terus tiba-tiba ada mentor yang lebih ahli mengajari dan akhirnya berani untuk ambil ke sana gitu. Yang ya mungkin nanti ada teman-teman juga yang kayak gitu. Oh ternyata dapat rezekinya di kerjaan yang ini tapi nggak bisa nih. Ya jangan gak diambil. Apalagi kalau lingkungan kerjanya menyediakan peluang untuk ya udah nggak apa-apa, belajar aja dulu ya. Itu kesempatan bagus banget sih, kayak udah gitu ya nggak sih. Untuk orang yang nggak bisa terus dapat wadah belajar.
Ya udah sikat. Gas lah. Walaupun di awal-awal pasti akan dimarahin dulu. Iya wajar. Wajar kan. Namanya juga kan orang yang ibaratnya bikin kue yang kan orang bikin kue masak dulu ya. Iya kan gak langsung enak, gak langsung familiar di lidah orang ya kan. Iya, benar. Pasti kan masih kurang asin nih atau masih kurang enak nih, masih kurang banyak ke. Biasanya orang yang gak tahu diri tuh ngomong gitu, goblok. Kurang nih, kurang apa? Kurang banyak. Ada. Kocak banget lu bos gitu. Nah buat teman-teman intinya nggak boleh patah semangat, harus tetap bergerak walaupun di tempat nih nggak apa-apa bergerak di tempat. Mungkin nanti ketika bergerak langsung das. Iya benar. Kita nggak ada yang tahu ya rencana dan langkah orang tuh segimana gitu. Mungkin segitu aja kali ya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain atau komentar soal apa yang kita tadi bahas, boleh langsung komentar aja di kolom komentar dan jangan lupa subscribe biar ketika kalian biar ketika kita posting video baru kalian dapat notifikasinya. Betul. Atau bisa teman-teman mengunjungi sosial media kita, Instagram kamu apa? Boleh. Instagram aku @suarabudi dan Instagramnya Instagram aku Elsa AZHP. Kalian boleh DM atau misalnya komen apa, misalnya gue ngelihat nih videonya yang di YouTube bahas ini dong, menurut perspektif kalian kayak gimana, dan kita akan nyampein hal itu sesuai dengan perspektif kita. Kalau kalian setuju bagus, kalau misalnya kalian ada pendapat lain ya juga nggak apa-apa. Boleh banget sih itu. Boleh banget jadi bahan diskusi. Oh ternyata pandangan orang tuh kayak gini. Oh pandangan kita kayak gini beda ya. Gitu. Iya, makanya subscribe biar kalau misalnya kita posting video baru kalian dapat notifikasinya. Iya, jadi nggak perlu repot-repot. Daripada dia nungguin notifikasi dari dia yang nggak balas-balas. Aduh. Kirim doang tapi tidak kunjung dibalas. Online tapi tidak dibalas. Aduh, ditelepon gak diangkat. Aduh, diajakin ketemu gak mau. Aduh, Arisya kemana aja? Aduh. Oke, paling segitu aja dari aku Adam dan aku Elsa. Terima kasih sudah menonton Ponder Podcast Nyender. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.